kayak gue tuh kayak digigit lebah sekebon, bener-bener kayak ngerasa panas. Gue panik dong. Ya itu baru terbuka, makanya agak itu. Nafas lepas saja, jangan ditahan nafasnya. Nah, nafas lepas karena baru terbuka. Jadi kayak rasa perih kayak baru terbuka. Hai Briser, masih kembali di YouTube channelnya Bris Entertainment. Dan kali ini kita di segmen Bris Variety kali ya. Karena gue sekarang nggak collab dengan orang-orang di belakang layar dunia entertainment Indonesia untuk kali ini. Tapi gue akan collab dengan Dokter Sunat. Kenapa Dokter Sunat? Karena gue baru melakukan sunat 2 hari yang lalu. Dan sekarang gue bikin vlognya dari kamar gue, yaitu di lantai 2. Jadi gue belum bisa turun-turun ke bawah, dan kebetulan ya semuanya gue dibantu sama ada editor YouTube gue, yaitu Irfan. Thank you loh, Van. Jadi gue masih stay di kamar gue terus selama 2 hari ini karena proses bed rest. Gue baru sunat. Sebenarnya gini, gue mau cerita sedikit tentang sunat dan kenapa gue bikin konten ini dulu kali ya. Kenapa gue bikin konten ini? Karena jujur gue pada saat mau melakukan sunat dewasa itu gue nggak share sama siapa-siapa, sampai keluarga gue pun nggak tahu. Karena gue dari kecil itu kan sekolah di sekolah Katolik, dari SD sampai kuliah di sekolah Katolik. Jadi juga keluarga gue juga nggak terlalu aware sama yang namanya sunat. Teman-teman lingkungan gue juga nggak terlalu aware dengan sunat. Dan ya pas sudah mulai masuk dunia kerja, terus juga gue searching masalah manfaatnya sunat segala macam, gue pikir kayaknya emang perlu ya gitu kan. Tapi gue mau sharing sama teman-teman malu karena kan gue udah dewasa juga. Akhirnya gue cari informasi semua via YouTube, via Google. Ya akhirnya sampai akhirnya gue ngelihat di akhir tahun lalu itu di kontennya Denny Cagur, yaitu Marcel disunat di umur dewasa. Gue pikir kenapa gue nggak sunat juga dewasa gitu kan. Apalagi Marcel juga gue kenal kebetulan karena dia juga pernah syuting juga sama talent gue di Bris, yaitu Yasamin waktu web series Daihatsu juga. Ya nak, kenapa? Ini filenya hilang semua. Duh, aku pernah juga sama talent gue Denny Darko waktu di Magicom di Indosiar. Jadi gue pikir gue trust lah ya, percaya kayaknya. Dan gue tempat sunatnya juga sama, tapi beda cabang. H-1 sebelum sunat, gue baru kasih tahu ke keluarga gue melakukan sunat. Wow, nyokap gue kaget. Terus juga kakak gue juga kaget gitu kan. Tapi gue udah yakin gitu kan untuk melakukan sunat itu. Dan akhirnya prosedurnya sebelum sunat diharuskan untuk namanya GDS, tes gula darah sewaktu. Terus juga CT, bedding time gitu kan, buat memastikan aman pendarahannya segala macam. Akhirnya gue melakukan itu semua di Prodia. Akhirnya ternyata hasilnya bagus. Ya akhirnya tepat 2 hari yang lalu akhirnya gue melakukan sunat itu gitu kan. Jadi ya sebenarnya konten ini gue akan membahas secara detail proses sunat dewasa itu seperti apa. Terus jadi nggak ada maksud apapun pornografi ataupun tujuan yang lain, tapi gue pengen memberikan edukasi juga. Maksudnya ini berdasarkan pure pengalaman gue ya, dari 2 hari yang, karena gue baru fresh banget, masih baru 2 hari yang lalu melakukan sunat itu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau nanya-nanya, kalian boleh komen di bawah, nanti pasti gue akan jawab. Yang jawab itu YouTube ini adalah langsung tangan gue sendiri. Nah, sehari sebelumnya akhirnya gue telepon ke rumah sakit Mahdian kan, rumah sakit sunat gue yang di deket rumah di Pejaten, Warung Buncit. Persiapannya apa aja gitu kan. Terus kata susternya di situ pokoknya bawa hasil tes labnya, terus sama cukur bulu kemaluan karena sudah dewasa. Oke, akhirnya setelah memenuhi itu semua, akhirnya gue tiba di rumah sakitnya gitu kan. Terus ya udah, akhirnya prosesnya sebelumnya kita dikasih bius lokal ya kayak gitu ya. Tapi kita pokoknya nggak pakai jarum suntik deh. Jadi cuma kerasa itu kayak disentil gitu. Nah ini gue pakai metodenya pakai gun stapler. Ini jujur gue nggak di endorse ya. Ini gue cuma pure sharing. Dan stapler itu jadi kayak ditembak kayak gini. Jadi ini ada ukurannya, gue bisa dilihat tuh. Jadi ini katanya sih berdasarkan ukuran penis ya. Jadi tapi katanya disarankan melakukan ini adalah remaja atau dewasa. Gue juga nanti besok, nah kebetulan besok gue akan cek hari ketiga, jadi gue akan tanya langsung sama dokternya. Gue dapat ukuran yang 30, jadi ukuran ada dari 12 sampai maksimal 36.
Nah, gue nggak tahu juga nih kalau misalnya ukurannya kurang dari ini atau lebih besar dari ini gimana. Nanti kita tanya dokter juga. Besok kebetulan gue akan kontrol hari ketiga. Jadi gue juga akan ngevlog sama dokter gue, dokter Muhammad Hussein namanya. Setelah gue udah bius lokal, akhirnya kita pakai cetekan ini. Prosesnya hanya 10-15 menit. Itu jujur kayak digigit semut sih, nggak kerasa gitu ya. Cuman kayak digigit semut. Terus ya udah. Tiba-tiba udah kelar aja gitu kan. Pas udah kelar, udah dong, gua kan ke kasir bayar segala macam. Akhirnya dikasih nih obatnya. Ini obat pereda rasa nyeri, kan? Pereda rasa nyeri. Terus ada ini antibiotiknya. Terus juga ada ini obat bengkak. Terus nah ini ada starter kit. Ini buat ngebersihin segala macamnya. Ini udah, pokoknya ini yang depan ini semua ini obat-obatannya. Udah gitu kan. Gua masih ngerasa oke gitu kan. Terus sekitar 30 menit ya keluar dari ruang operasi, itu gue tuh ngerasa bener-bener kayak apa? Gue tuh kayak digigit lebah sekebon, bener-bener kayak ngerasa panas. Gue panik dong, gue panik gitu kan. Tapi ya udah, aku mau nangis malu. Di situ bocah-bocah semua, masa gue nangis di antara bocah-bocah. Gue buru-buru aja pulang ke rumah. Terus sampai rumah bersih-bersih. Terus akhirnya gue makan, terus makan obat. Ya udah lebih oke sih habis itu. Terus yang mau ngeliat proses sunatnya seperti apa dengan menggunakan stapler, mungkin bisa lihat juga di YouTube-nya Genki orang Jepang itu, karena kebetulan dokternya sama, terus juga rumah sakitnya juga sama. Jadi proses persis kayak gitu, kayak di YouTube-nya Genki yang YouTuber Jepang. Udah habis itu, habis itu ada satu ketakutan lagi, tapi habis itu yang ditakutkan adalah ereksi. Karena kalau misalnya ereksi, katanya itu bisa berdarah katanya, karena gue liat di YouTube-nya Marcel juga. Kan gue panik kan gitu kan. Iya, pendarahan bang. Pendarahan ya? Mungkin akibat dari ereksi. Langsung aja. Iya. Oh, banyak ereksi. Ada ereksi kan jadi mendesak. Jadi masih tahan, jadi buka sedikit. Kan mukanya masih baru. Makanya tuh bisa ngeluarin darah sedikit. Tapi darahnya nggak sampai netes kan? Netes bang. Banyak ya. Sampai 2 plastik. Mungkin di sini yang cowok-cowok juga pada tahu lah, pasti tiap pagi biasanya kalau cowok-cowok itu ada ereksi gitu kan. Makanya jadi gue pas saat selama 2 hari ini, gue tiap pagi tuh kebangun terus tidurnya. Pagi pokoknya bisa jam 2 pagi bangun, jam 4 pagi bangun. Kata dokternya pokoknya banyakin minum. Jadi kalau misalnya dan gue juga baru tahu ya, kalau banyakin minum, kita banyak pipis, itu ereksinya terjaga gitu kan. Ya udah, akhirnya gue coba melakukan itu. Udah, dan akhirnya besok gue akan melakukan, katanya kalau udah aman semua, udah gak ada luka, lepas perban. Gue ini Breezer, semoga lancar. Oh iya, terus gue mau ngasih tahu juga, ini untuk biayanya itu 3.600.000 untuk menggunakan metode gun stapler ini. Jadi kalau dari gue sebenarnya, kalau untuk yang dewasa, jujur ini nggak sakitnya, cuman itu tadi 30 menit sampai sejam lah kurang lebih ya, yang rasa bener-bener kayak titik kayak mau kebakar gitu. Abis itu udah sih, paling kayak yang pipis tuh juga normal, cuman emang nggak bisa naik turun tangga dulu, terus nggak bisa berdiri lama-lama juga karena masih ini, makanya gue juga masih pakai sarung sekarang juga, jadi belum bisa totality normal. Kurang lebih gitu sih. Jadi sebenarnya secara sakit, sebenarnya jujur menurut gue sih nggak sakit-sakit banget lah ya, masih bisa ditangani, jadi nggak perlu takut untuk melakukan sunat dewasa. Kalau mau komen, kasih komen ya, buat yang mau nanya ya kan, gue langsung bales. Kalau misalnya ada yang kurang lengkap, mau nanya apa, mungkin yang gue sampaikan kurang, komen di bawah. Oke Breezer, besok gue akan hari ketiga, gue akan ketemu dokternya, gue akan collab ngobrol sama dokternya, dan juga kalian juga bisa lihat gimana proses lepas perban gue, apakah
Nah ini kelihatan kayak agak biru atau itu kayak agak lebam, bukan lebam sebenarnya, ini karena kita ketatin. Ya, jadi perdarahannya dia ngetat di situ, dia akan timbul kayak biru, sedikit biru gitu, itu nggak masalah. Sekarang kan kita udah buka nih, ini kan diketat, nanti lama-lama dia akan kembali normal ya. Normalnya. Nah ini kita lihat dulu bagian yang tersteril ini, bagus, mantap. Bagus kok, udah kering ya. Itu stop. Iya. Alhamdulillah. Nah kita lihat ya. Tuh nggak ada ya, cuma lecetan karena bukaannya. Bagus nih, mantap nih. Nah ini di 2 hari lagi di buka ininya. 2 hari lagi kita nggak usah kontrol, kamu di rumah buka aja. Ininya udah boleh kena air pas udah dibuka 2 hari ke depan. Ya mandi, boleh mandi. 2 hari lagi boleh mandi. Ya. Nah sekarang ini Perih tahu lo? hah? Perih. Perih apanya? Itu bagian pinggirannya. Ini cara perawatannya Nih, di rumah. gini nanti kayak gini ya. Nah, Di rumah siap. kalau udah dibuka, perawatannya nggak usah pakai bungkus-bungkus gini lagi, cuman pakai ini aja. Itu apa aja dok? Betadine sama kasa. Dipanjangin kayak gini. Ya. Nah, ini lingkarin kayak gini nih. Lihat dulu sini. Nah. Nih, ini kan staplernya nih. Nah, tarik dulu ini ke bawah, baru dikempit kayak gitu. Namanya dikompres. Itu perih. Ya. Karena Kenapa baru terbuka. Ah. Yang itu baru terbuka, makanya memang agak itu. Nafas lepas saja. Jangan ditahan nafasnya. Nah, nafas lepas. Nafas lepas karena baru terbuka. Jadi kayak rasa perih karena baru terbuka. Nah, nafas. Mungkin lahiran gue sembuh. Emang kebanyakan bilang gitu. Padahal nafas buang itu untuk biar lega tuh. Jadi relaksasi gitu namanya. Ya. Kalau ditahan itunya perdarahannya nggak itu malah tambah sakit karena perdarahannya nggak lancar kan. Harus relax. Kalau relax udah lega. Ya, tuh lama-lama udah nggak terlalu kan. Ya. Ini aku harus buka pasang perbannya berapa jam sekali dok? 2 hari ke depan karena perbannya ini kita nggak ketatin, udah nggak diketatin lagi. Oh ini 2 hari 2 hari. 2 hari sampai 2 hari besok tuh kamu buka sendiri baru mandi. Jadi jangan bungkus-bungkus lagi, lakuin habis mandi tuh cuma yang kayak tadi tuh betadine kasa dikempit, di kompresnya dikempit sampai 5 menit, udah gitu buka. Oh cuma 5 menit aja? Iya. Kayak Sekali gitu aja. Pokoknya selama 2 hari aku diemin aja udah begini ya? Benar. Selama 2 hari ini jangan di ini dulu, cukup di nggak usah di kayak ini dilepas kayak yang pertama itu nggak usah. Nah kita nggak terlalu ketatin nantinya. Itu kemarin aku beli yang starternya itu ada NaCl segala macam perlu dipakai dong nggak sih? NaCl nanti setelah dia mulai lepas perban udah habis mandi itu pembersihan namanya, bersihin di sini, bersihin di bawah-bawah sini. Sama ada stapler nanti lepas satu-satu. Karena hari ke-7 itu hitungannya 5 hari ke depan, 2 hari ke depan itu boleh mandi, boleh itu, boleh ereksi jadinya. Karena saat itu udah bisa lepas staplernya dengan cara ereksi. Iya, Kalau dia mengembang, kan jadi lepas tuh. Iya. 5 hari itu 5 hari dari sunat apa 5 hari dari sekarang dok? Udah 2 hari ini ke depan. 2 hari lagi berarti nggak boleh ya? Iya, 2 hari ke depan itu kan udah 5 hari dari kontrol. Aku tidur bisa lebih nyenyak dok. Nggak usah. Saya stres 3 hari kan tidurnya bengong terus. Sakit nggak sih dok? Staplernya pas lepas? Kan yang saya bilang kalau makin ereksi dia akan lepas sendiri. Jadi nggak perlu kamu tarik-tarik kan? Nah, jadi nggak sakit. Sakitnya paling kayak ya gimana sih kayak di kletek gitu. Iya. Kan kulit lah. Walaupun perbannya dalam 1 hari udah lepas, dilepas aja nggak apa-apa. Oh ini bisa lepas sendiri? Iya. Kadang kalau pas ereksi dia Ereksi kan dia lebih lebar. Nggak usah dipasang lagi? Iya. Lepasin aja semuanya, nanti lakuin yang kompres itu habis mandi kalau besoknya ya. Kompresnya tadi pokoknya kasih betadine aja di kasar. Iya, betul. Itu aja caranya. Seberapa banyak sih kasarnya? 1 doang. Yang kayak tadi. Selama berapa hari itu dok aku melakukan itu? Pas dia udah mulai kena air itu kan stapler itu mulai lepas. Biasanya sampai 2 mingguan. Nah, 2 mingguan dari itu kalau kamu
tinggal staplernya 4 atau 3, kamu hubungi kita aja, datang kita lakuin lepas semuanya, free kok ya. Oke. Ya. Untuk kontrol terakhir itu 2 mingguan lagi ya berarti ya? ya 2 mingguan lagi deh, kita kasih 2 minggu lagi biar nggak terlalu lama. Biasanya sih udah kering sih kalau 2 minggu itu. Oke. Harusnya lepas sendiri ya? Iya. Ada berapa sih itu stapler totalnya? Ini berapa sih yang 30 ya? 20. Berarti 20-an. 20 stapler? Ya. Oke, udah. Oh, udah kelar? Ini pas lepasnya ini tandanya biar nggak itu. Ini Tinggal kopek ke sini ya? kopek aja. Kopek kemana? Sini. Ke kanan. Kanan. Iya kanan. Oh, ke sini. Nah, ini tandanya. Oke. Ya, Kopek tadi sorry, ini kopek ininya 2 hari ya? 2 hari. Oke. Jadi biar nggak kamu capek buka lagi terus kompres lagi kan nggak usah. Iya, Jadi iya. tinggal 2 hari. Ini aku nanti kencingnya masih bercabang. Udah enggak. Udah enggak, ini udah dibuka nih. Jadi salurannya nggak terlalu ketat. Oke. Ya, aku bisa pakai celana dalam lagi mulai kapan itu? Aku berat. Kayak aku kalau di rumah kan bisa pakai sarung doang. Besok juga bisa. Serius. Iya, karena kan udah terbuka itu. Oh, Jadi gitu. sensitivitasnya kayak tadi kamu bilang pergi itu udah nggak ada lagi nanti. Oh gitu. Kalau udah terbuka kan, jadi kepala itu memang gitu. Kalau agak tertutup, pas dibuka lagi kayak sensitif lagi. Makanya harus dibiasain. Nah, kalau kamu mau pakai celana itu lebih bagus lagi. Jadi digesek-gesek kepalanya, makin lama makin bakal. Oh gitu. Kalau nggak tersentuh-sentuh, dia akan sensitif terus kan. Jadi kamu takut-takut tuh ngomong pakai ini karena tersentuh rasanya ini. Karena nggak disentuh-sentuh. Semakin kamu sering sentuh, kamu makin tahu. Oh ini gini, lama-lama udah terbiasa. Oh, oke. Yang hari pertama itu aja yang aku bilang karena kepalanya kan ngilu, gesek aja ngilu, makanya lebih bagus istirahat. Makanya anjuran pertama itu memang krusial, maksudnya harus hari pertama itu yang harus benar-benar istirahat di rumah supaya dia udah terbiasa adaptasinya, besok udah kegiatan bisa bebas. Aku masih harus makan ikan gabus lagi nggak, Dok? Boleh kalau mau makan Aku udah lagi. bosen banget sumpah makan gabus mulu. Telur aja ganti kayak telur. Aku semua udah kelar, ada sunatnya sama Dokter Muhammad Hussein. Iya. Terima kasih banyak loh. Sama-sama. Udah boleh dijelasin ya sih sebenarnya manfaat dari sunat dewasa itu apa aja sih? Biar Ah. semua teman-teman penonton YouTube aku pada tahu. Oke, saya Dr. Hussein dari Klinik Mampang. Jadi untuk sunatan untuk dewasa kita untuk membersihkan kepala dan kulup yang ada. Karena dengan sunat ini yang kita ambil cuma daerah kulitnya aja. Dan kulit ini yang akan bisa menimbulkan infeksi karena dia menimbun atau endapan-endapan dari kotoran air kencing itu akan menimbun di dalam kulitnya itu. Nah, makanya teknik sunat ini kita ngambil kulit dari kulupnya itu supaya bersih. Jadi manfaat dari sunat itu sebenarnya untuk membersihkan kepala itu dan dia tidak menjadi infeksi untuk saluran kencing dari kepala penis itu. Kalau misalnya dampak dari seseorang yang nggak sunat itu dampaknya apa aja sih, Dok, dampak penyakit yang mungkin terjadi? Kalau dari ilmu kedokteran banyak yang bilang kalau tidak sunat akan bisa menimbulkan kanker, dampaknya harus kanker, infeksi yang berlebihan terus menerus. Terus Kankernya kanker penis, Dok? Iya. Oke. Kanker di saluran kemihnya juga bisa. Prostat gitu, Dok, bisa? Prostat juga bisa. Karena itu kotoran dan kulup yang tidak diambil, dia akan menumpuk endapan kuman dan kotoran di dalam saluran kepala penis itu. Nah, makanya sunat itu untuk membersihkan kulup yang ada itu. Jadi sebenarnya teknik ini gampang, simple. Cuman orang mikir di luar sunat tuh kayak tindakan takut besar. sama kayak aku sampai seharian nggak bisa tidur. Iya. Tapi ternyata nggak sesakitnya dibayangkan. Ternyata beneran. Cuman 10 menit ya, 10 menit kalau udah menggunakan organ stapler ini. Tapi itu kan ukurannya itu ada macam-macam, Dok. Aku kebetulan kemarin kasih nomor 30. Nah itu ukuran si gun stapler ini. Kalau orangnya yang ukurannya kurang dari itu atau yang ukurannya kalau nggak salah ada ukuran ada berapa, dari 12 ya sampai 36 paling gede. 12, 16, 20, 26, 36. Nah kalau ukurannya berarti itu kan berdasarkan diameter penis ya? Iya, itu diameter penis. Nah kalau misalnya ukuran di atas 36 atau di bawah 12 gimana? 3, di bawah 2, ya ada kan 30, 20. Oh iya, maksud aku kalau berarti kalau ukurannya lebih besar dari 36 ada penambahan gitu? Nggak ada. Oh nggak ada.
Kalau lebih dari itu ya udah kita terpaksa lakukan manual. Oke. Jadi nggak pakai alatnya lagi. Oke. Karena kan sesuai dengan ukuran. Makanya kita kan sebelum itu kita lakukan ukuran dulu, pakai pengukur. Oke. Jadi si gun stapler ini disarankan misalnya minimal umur berapa dok? Bisa pakai gun stapler kayak aku ini? Gun stapler biasa rata-rata umur remaja. Dari remaja udah bisa. Iya. Remaja ke dewasa. Oke. Bahkan ke umur yang lebih tua juga nggak apa-apa, nggak masalah. Pasien yang paling tua yang pernah dokter Hussein temuin umur berapa dok yang disunat pakai gun stapler? 70 ada. Serius? Umur 70 tahun? Tuh, kakek. 70 tahun aja berani loh di sana. Nanti gue pikir gue yang paling tua loh di sini. Dia masih semangat tuh. Oh. Masih pengen mau bersih, ya udah kita lakukan tindakan itu. Karena kan sebenarnya kan bagi kita yang udah melakukan sering melakukan sunat ini, yang diambil kan kulit. Jadi iya, itu bagi kita itu cuma hal biasa. Cuma kita harus jelasin juga. Karena kan orang awam biasa taunya ini tindakannya kayak tindakan operasi besar gitu. Padahal sebenarnya nggak dahsyat yang dibayangin orang-orang, karena sunat ini cuma diambil kulitnya. Jadi kita kayak bedah minor, misalnya bedah kecil yang kita ambil kulit. Nah, itu. Cuma karena ini di daerah yang vital, jadi orang takut aja. Iya. Dokter sih udah berapa lama dok berkecimpung diri dokter sunat? Saya udah hampir dari tahun 2000-an ya, pas lulus tuh 2000. Ini udah 20 tahun ya. Dari ikut sunat massal, dari waktu koas, waktu masih belajar waktu kedokteran itu udah ikutan juga. Oke. Emang udah passion saya di situ lah. Ini luar biasa dokter Muhammad Hussein. Jadi nggak perlu takut gagal dengan sunat dokter Muhammad Hussein ini, karena gue udah nyobain sendiri, udah recommended dan gue bukan di endorse. Jadi ini beneran. Jadi gue rekomendasi banget buat dokter Muhammad Hussein buat yang dewasa malu atau takut sunat. Tadi udah gue review sebelumnya ya sunat gue kemarin. Dokter makasih banyak buat waktunya, buat semuanya. Jangan lupa untuk komen, subscribe, like, komen, share, dan juga di komen di bawah kalau kalian mau nanya-nanya kira-kira tadi belum gue jelasin mungkin apa aja dampak dari sunatnya tadi, atau misalnya proses sunat seperti apa yang kalau misalnya tadi belum jelas. Dan juga bisa subscribe YouTube channel dokter gue ini. Dia punya YouTube channel juga. Ini linknya di bawah. Bye, thank you dok.